Sufi Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurin wadin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin. Wa ala alihi wassobi ajmain amabad. Oke, pada hari ini Ustaz akan menjelaskan tentang cerita pendek, ya. Pola pengembang cerita pendek, ya. Ada unsur-unsur dalam cerita pendek, ya. Pola pengembang dalam cerita pendek itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah unsur intrinsik, yaitu unsur yang ada di dalam cerita pendek. Ya, saya akan jelaskan sini unsur intrinsik. Intrinsik dalam cerita pendek, ya. Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam unsur intrinsik ini? Ya, ada 8 bagian. Yang pertama adalah gaya bahasa. Gaya bahasa dalam cerita pendek biasanya ini disebut dengan majas, ya. Penjelasan tentang majas-majas, gaya bahasa, sehingga pembaca atau pendengar dalam cerita pendek itu menarik. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang. Sudut pandang atau biasa disebut dengan pusat pemisahan atau point of view, yang mana si penulis atau si pengarang cerita itu serba tahu dalam cerita tersebut. Misalnya sudut pandang orang pertama itu si penulis mengetahui isi dari cerita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penokohan. Ya, penokohan ini biasanya berkaitan dengan karakteristik tokoh tersebut, ya. Penokohan ini bagaimana si tokoh itu dalam cerita tersebut. Kemudian yang keempat adalah tokoh. Dalam tokoh biasanya dijelaskan ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis. Tokoh antagonis berarti adalah tokoh yang menentang jalannya cerita, sedangkan tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung jalannya cerita. Itu ada dua jenis. Kemudian ada lagi tokoh yang serba tahu dalam cerita itu, mendukung. Kemudian yang kelima adalah tema. Tema di sini menjelaskan tentang menjelaskan tentang inti pokok pikiran dari si penulis. Bagaimana temanya yang dijelaskan dalam cerita pendek tersebut. Kemudian yang keenam adalah alur. Alur itu adalah pola pengembang cerita pendek. Maksudnya alurnya itu menggunakan maju, menceritakan masa depan, atau mundur, menceritakan masa lalu atau masa lampau, atau maju mundur. Alur itu terbagi atas 3 jenis, ya. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian yang ketujuh itu adalah latar. Latar juga terbagi atas 3 jenis, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yang menceritakan suasana tempat tersebut atau daerah tersebut terjadi. Kemudian latar waktu menjelaskan tentang waktunya kejadian, dan suasana menggambarkan tentang keadaan. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat ini adalah pesan yang disampaikan si penulis kepada pembaca atau pendengar cerita pendek tersebut. Amanatnya pesan, ya. Jadi bagaimana cerita tersebut disampaikan oleh si penulis. Nah, ini yang dimaksud dengan unsur intrinsik, yaitu terbagi atas 8 bagian. Pertama, gaya bahasa, sudut pandang, penokohan, tokoh, tema, alur, latar, dan amanat. Oke, yang kedua adalah unsur
ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang di luar karya sastra atau di luar cerita pendek. Tadi Ustadz sudah menjelaskan unsur intrinsik, kemudian yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar karya sastra. Contohnya adalah yang pertama adalah biografi pengarang. Biografi pengarang yaitu tentang biografinya, nama, kemudian alamat, kemudian tentang biografi atau identitas dari pengarang tersebut. Kemudian yang kedua adalah psikologi pengarangnya. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai. Nah, Ustaz sudah menjelaskan tentang unsur ekstrinsik, biografi pengarang, kemudian yang kedua adalah psikologi pengarang. Nah, psikologi pengarang ini di kelas 9 ini yaitu yang berjudul Cahaya Bukit Jamur, karya Nadia Mazayu Nur Sabrina, ya. Nah, sosok Nadia ini adalah siswa kelas 7 ya, di SMP Muhammadiyah di Gresik. Kemudian, psikologi pengarang itu menjelaskan tentang latar belakang dari pengarang tersebut. Oke, yang ketiga Ustadz akan lanjutkan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Ya. Nilai-nilai tersebut adalah nilai pendidikan. Kemudian yang kedua adalah nilai budaya. Kemudian yang ketiga adalah nilai religius atau keagamaan. Nah, pada kelas 9 kali ini ya Ustadz akan menjelaskan tentang Cahaya Bukit Jamur. Tokoh-tokohnya tadi sudah dijelaskan, yaitu tokoh Nadia sendiri sebagai tokoh utamanya, kemudian tokoh pembantunya adalah Mbah Sobirin, kemudian Yogi dan Yoyo. Nah, kemudian apa nilai-nilai yang terkandung dalam dalam cerpen yang berjudul Cahaya Bukit Jamur tersebut dalam unsur ekstrinsiknya? Itu nilainya dalam keagamaan atau religius tidak boleh berbohong atau tidak boleh memberikan informasi yang tidak benar. Kemudian, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ini sudah selesai Ustaz jelaskan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah struktur, ya, struktur dalam cerita pendek. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah orientasi, kemudian yang kedua adalah komplikasi, kemudian yang ketiga evaluasi, keempat resolusi, dan yang kelima adalah koda. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Ustadz hanya menjelaskan tentang pola pengembang unsur cerita pendek yang terdiri dari intrinsik dan ekstrinsik. Mudah-mudahan di pekan berikutnya Ustadz akan menjelaskan tentang struktur cerita pendek. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.